Halo, gue Dandi. Nah, kemarin gue pakai aplikasi Traveloka dan ketemu use case yang bagus, yaitu ketika pilih tanggal. Kalau kalian perhatiin, si tanggal kalendernya itu ada harga di tiap-tiap tanggalnya. Jadi ini pasti pakai komponen custom. Karena di tiap-tiap tanggalnya itu bisa kelihatan langsung harga-harga tiket pesawatnya. Jadi kita bisa dengan mudah membandingkan harga di tiap-tiap tanggalnya. Dan di sini kita bisa select range juga. Jadi keberangkatannya tanggal berapa dan pulangnya tanggal berapa, dan akan di-highlight tanggal-tanggal yang ada di antaranya. Nah, di sini gue udah buat pakai Flutter. Jadi di sini ada dua tipe kalender, yaitu yang pertama selections yang cuma satu doang kayak gini. Ketika kita select tanggal 22, dia select date-nya tanggal 22, select tanggal 24, dia tanggal 24. Dan di sini gue udah buat yang kayak Traveloka, yaitu date atau kalender yang ada infonya. Yang di sini ada info harganya itu 2000 atau 2 juta gitu. Nah, di sini kita bisa juga pilih range, misalkan ini awalnya tanggal 16, kita pilih sampai tanggal 26 misalkan. Nah, di sini tanggal yang lainnya itu ke highlight. Dan di sini kita bisa move atau rubah si bulannya juga sampai ya tidak terbatas sebenarnya. Jadi kita bisa uh, ganti-ganti si bulannya. Di sini kita bisa select juga cross month atau select berbeda bulan. Jadi kita misalkan select tanggal 23 sampai misalkan tanggal 5. Nah, di sini kita tetap ke highlight si tanggal di bulan depannya kayak gini. Nah, di sini buatnya itu full pakai Flutter, nggak pakai third party apapun. Dan buatnya itu lumayan mudah. Di sini gue akan jelasin cara buatnya itu gimana ya. Oke. Nah, di sini gue udah ada aplikasinya running ya. Tapi di sini cuman ya simple homepage doang. Cuman ada app bar dan list view kosong. Nah, di sini di list view-nya kita akan tambahkan si kalender kita. Kita akan tambahkan stateless, stateful, single, selections dulu. Selections, kalender. Nah, di sini nanti akan ada single dan ada range selection kalender ya. Nah, di sini kita akan tambahkan dulu single selection kalender, terus divider, peaknya 32 sekitaran, dan range selection kalender. Di sini bakal cuman placeholder doang ya, karena cuman ya belum ada apa-apa. Sekarang kita akan coba buat si kalendernya. Nah, di sini di komponen kita akan tambahkan kalender widget. Kalender widget ya. Di sini kita akan buat widget namanya kalender widget. Nah, di sini kita akan pakai stateful kalender widget. Kayak gini ya. Nah, di kalender widget ini kita akan punya beberapa hal. Nah, di sini kita akan punya beberapa properties. Yang pertama itu ada boolean buat nandain single selection mode atau bukan. Jadi kalau misalkan true berarti dia single, kalau false berarti dia range. Nah, terus di sini ada initial year dan month-nya. Terus di sini ada selected start date, selected end date. Di sini ada function buat ketika kita select start sama end date. Nah, di sini ada kalender data ya buat nampilin si info harga di tiap-tiap tanggal gitu. Dan di sini ada boolean function buat nge-disable selection. Misalkan kita nggak pengen select tanggal sebelum hari ini gitu. Jadi kemarin itu nggak boleh diselect. Nah, kita bisa atur pakai functions ini. Nah, pertama kita akan buat dulu ya ini si kalender datanya supaya nggak error. Tambahkan details di sini. Kita tambahkan kalender data kayak gini. Nah, di kalender data.dart ini isinya cuma simple aja. Cuman simple class kalender data dengan date time dan info. Jadi di date ini ada info apa gitu atau harganya berapa. Simple itu. Nah, di sini kita save. Di sini kita import yang tadi udah kita buat. Nah, di sini udah ada ya konstruktornya, tapi di sini konstruktornya itu private ya atau nggak bisa diakses dari luar. Kenapa? Karena kita akan buat konstruktornya itu pakai factory konstruktor. Jadi kita akan buatnya itu spesifik untuk single ataupun range. Jadi nggak akan ada kesalahan ya nantinya ketika membuat si kalendernya. Di sini kita akan buat kayak gini. Yang pertama, kalender widget.single. Nah, di sini akan membuat kalender widget yang tipenya itu single. Nah, karena single, jadi kita di sini cuma ada initial month, selected date, dan on selected date. Nah, di sini ada kalender data dan sama functions buat disable selections. Nah, di sini kita cuma parsing ke beberapa parameter aja, yaitu di sini single selectionsnya ke true, initialnya initial, terus selected start date pakai selected date. Jadi kita akan cuma pakai start date doang. Nah, di sini ada kalender data dan disable selections. Nah, untuk yang satu lagi, kita akan buat untuk yang konstruktor yang range-nya. Jadi untuk yang range-nya itu lengkap semua ada. Jadi ada initial, selected start, end, terus on selected start date, selected end date, kalender data, dan disable selections. Jadi yang fullnya itu ada di range-nya. Jadi kita akan punya dua widget kayak gini. Ada single dan ada range. Jadi kita akan buat widgetnya itu satu widget, jadi reusable gitu. Satu widget tapi bisa select single ataupun range. Nah, di sini untuk konstruktornya kayak gini aja, akan ada dua. Nah, tapi sebelum masuk ke UI-nya, kita akan tambahkan utility terlebih dahulu ya, supaya nantinya akan lebih memudahkan. Kita akan nambahin calendar utils kayak gini. Nah, di calendar utility ini, kita akan punya extensions ke datetime. Nah, di extensions datetime ini, kita akan punya beberapa functions. Yang pertama itu kita akan punya functions untuk nge-generate full month. Nah, jadi di sini kita akan generate hari untuk di bulan tersebut gitu, untuk di bulan datetime kita. Nah, di sini pertama kita ambil dulu tanggal 1 di bulan dan tahun itu. Nah, di sini kita cari kayak gini ya. Di sini kita cari
hari Senin pertama di bulan itu dengan kode ini. Nah, terus di sini kita cari hari Minggu terakhir di bulan itu. Jadi nantinya akan ada 4 atau 5 minggu tergantung si bulannya. Tapi dia bakal garansi dari hari Senin ke Minggu itu udah full gitu ya. Jadi 7 hari terus akan ada beberapa minggu. Nah, di sini kita generate juga si listnya. Jadi kita akan generate dari first Monday sampai ke last Sunday pakai codingan ini dan di return jadi list date time. Nah, jadi nanti kita akan looping kalendernya itu dari si list ini ya. Nah, ini untuk si functions utamanya untuk ngegenerate bulannya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 lah. Tergantung bulannya, ada yang 28, ada yang berapa. Nah, terus kita akan punya juga functions untuk ngegenerate atau memudahkan kita ngeget si month and year. Nah, di sini kita pakai date formatter, kita akan format date-nya itu jadi bulan dan tahun. Jadi kayak September 2000 kayak gini contohnya September 2025. Nah, Septembernya itu MMMM, Y-nya itu tahunnya. Terus kita akan punya functions, kita akan punya functions, dua functions ini, kita akan punya atau kita akan buat functions yang memudahkan kita untuk ngecek si tanggalnya itu sebelum tanggal ini atau enggak gitu, is before date, this date. Kalau misalkan tanggal yang sekarang itu is before ya dia akan true, kalau misalkan is after ya dia bakal false. Nah, di sini ada is after juga, jadi kita akan punya is before dan is after date. Nah, kenapa nggak pakai is before bawaan dari si date time? Karena kalau kita pakai bawaan date time, dia akan ngeceknya itu sampai ke bulan, sampai ke detik, jam, dan millisecond. Dan kita nggak mau sampai sedetail itu, kita akan cuma ngeceknya itu year, month, and day-nya doang. Jadi kita akan buat functions is before date dan is after date kayak gini. Nah, terus di sini juga kita akan punya functions is same date. Jadi kita akan ngecek dia itu hari yang sama atau bukan gitu. Nah, di sini sama juga kita akan ngeceknya itu cuma sampai ke tanggalnya aja. Jadi tahun, bulan, tanggal doang. Terus di sini akan ada functions buat ngecek dia di bulan yang sama dengan tanggal yang lain. Terus kita akan punya functions untuk memudahkan kita ngeformat tanggalnya. Jadi di sini kita akan format tanggal kita sesuai dengan format yang diberikan. Nah, terus di sini ada satu lagi, yaitu, nah di sini aja kita pasang is between start date dan end date. Jadi kita akan ngecek tanggal yang sekarang itu ada di antara start date sama end date atau enggak gitu. Di sini cara pengaturannya itu ya kita bisa is before, is after, dan is before. Di sini kita bisa is after date atau is before date kayak gini. Jadi di sini kita akan punya extension functions untuk datetime itu kayak gini ya. Nah, di sini kita akan punya extension functions untuk list datetime juga. Jadi di dalam setelah kita dapetin si list datetime ini, get days of month, kita akan chunk atau kita akan grupkan lagi berdasarkan chunk size-nya. Nah, biasanya nanti kita akan pakainya itu chunk size-nya 7. Chunk size-nya itu 7. Jadi kita akan grup per 7 hari. Jadi dari hari Senin sampai ke hari Minggu. Jadi nanti kita akan punya list di dalam list pakai extension functions ini. Nah, yang terakhir kita akan punya extension functions untuk si list kalender data. Nah, jadi untuk memudahkan ngecek atau ngeget kalender data untuk di tanggal ini. Nah, di sini kita cek apakah di tanggal ini punya kalender data atau enggak berdasarkan listnya. Di sini kita cari first where yang date-nya sama. Kalau misalkan ada kita return data, kalau enggak ya kita return data atau ya kita return null gitu. Jadi di tanggal itu ada data atau enggak. Di sini kita pakai extension functions untuk memudahkannya. Nah, jadi itu aja untuk kalender utility kita. Kita punya beberapa extension functions yang akan kita gunakan nantinya. Jadi akan lebih memudahkan nantinya. Nah, kita akan lanjut ke kalender widget kita. Nah, di sini kita akan punya local state untuk mengatur bulan dan tahun yang akan ditampilkan. Nah, di sini ada value notifier untuk year month notifier. Nah, defaultnya itu adalah datetime now. Tapi kalau misalkan kalian pengen inisialnya itu beda, bukan tanggal atau bulan sekarang, kalian bisa isi initial month-nya berapa. Kayak gini. Tapi kalau misalkan enggak diisi ya kita akan pakai datetime yang sekarang. Nah, datetime yang sekarang ini nantinya akan diambil year dan month-nya doang. Jadi day-nya itu akan diabaikan ya. Karena kita akan menampilkannya itu per bulan di tahun tersebut gitu. Jadi ya kita akan cuma pakai year dan month-nya doang. Nah, selanjutnya kita akan buat si UI-nya ya. Kita akan masuk ke UI-nya. Pertama kita akan kasih padding dulu supaya enggak mentok kiri kanan. Fonts insert all sekitar 16 aja cukup. Nah, di sini kita akan punya value listenable builder. Nah, kita akan listen ke si year and month ini. Kenapa pakai notifier ya? Supaya kita punya local state. Jadi kita bisa ganti-ganti bulannya. Jadi kita bisa pindah ke bulan sebelumnya atau bulan sesudahnya. Sini kita masukin konteks year, month, terus child kayak gini. Nah, di sini kita akan masukin juga kolom. Kita akan return kolom. Nah, di sini di kolom ini kita akan buat pertama itu yang paling awal ada kalender header. Jadi kita akan buat kalender header ya, kayak gini. Jadi di kalender header ini akan punya year, month, on previous, dan on next. Nah, di sini kita akan buat
si widgetnya. Di sini tambahin widget supaya lebih rapih ya. Kita akan pisahkan saja kalender, header. Nah, di sini buat kalender headernya itu kita akan pakai stateless kalender header. Nah, di kalender header ini seperti yang tadi gue paste, akan punya 3 parameter, yaitu date time, year month yang sekarang yang akan ditampilkan, terus functions on previous month dan on next month kayak gini. Nah, di sini simple aja. Di sini kita akan punya row. Di sini children-nya kita isi kosong dulu. Nah, di sini cross axis alignment-nya kita isi center supaya di tengah-tengah. Nah, di sini yang pertama kita akan punya icon button untuk ke previous month. Jadi akan ada arrow back, dan ketika diklik dia akan nge-get atau dia akan manggil on previous month. Dan previous month-nya itu kita ambil dari date time, year month yang sekarang dikurangi 1. Terus panggil on previous month. Terus di sini kita akan punya teks untuk nandain tanggal atau bulan tahun yang sekarang. Nah, di sini karena kita udah punya extension functions untuk menampilkan si bulan dan tahunnya, kita akan pakai aja langsung kayak gini. Nah, terus yang terakhir kita akan punya icon button buat next month. Nah, jadi di sini ada next month, iconnya itu icon forward, dan ketika diklik dia akan manggil on next month dengan value next month. Nah, di sini year sekarang dan month-nya itu akan ditambah 1. Nah, di Dart itu kalau misalkan month-nya itu 13 gitu ya. Jadi date time di sini misalkan 2025, terus month-nya itu 13 kayak gini. Nah, dia itu nantinya bakal jadi otomatis 2026 bulan 1. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan penambahan tahunnya, karena di Dart itu udah di handle secara otomatis. Jadi kita tinggal tambahin aja bulannya atau kurangin aja bulannya, nanti si tahunnya akan mengikuti. Nah, di sini kalender headernya udah cuma gini doang, cuma ada 3 widget, icon, text, dan icon. Nah, di sini kita bisa import saja yang barusan. Kayak gini, kita coba save. Nah, di sini belum ada ya. Kenapa belum ada? Karena kita belum pasang si kalender widget ini di homepage kita. Nah, kita akan coba pasang di single selections dulu ya. Nah, di single selections ini kita akan punya notifier buat notify date selectednya. Nah, di sini kita akan pakai kolom. Nah, di sini di kolom ini kita akan punya value listenable builder dari si date notifier. Dan di sini context select date terus kosong kayak gini. Nah, di sini kita akan punya return kolom. Nah, si children ini kita akan punya calendar widget dot single kayak gini. Nah, di kolom ini kita akan punya spacing dan cross axis alignment-nya itu ke center ya. Jadi spacing-nya itu akan ada 16 dan si ininya akan ke center. Si cross axis-nya itu ke center. Kayak gini. Nah, di sini udah ada. Nah, untuk di single ini kita akan punya beberapa parameter. Yang di sini kita akan isi ya. Nah, untuk isinya itu kita akan isi kayak gini. Kita akan disable dengan ini. Jadi kita akan punya basic-nya aja dulu, yaitu selected date dan unselected date. Terus di bawahnya kita akan tampilkan selected date-nya. Di bawah kalender ini kita akan tampilkan selected date-nya kayak gini. Di sini format DD MMM YY kayak gini. Di sini udah ada ya. Jadi di sini kita udah punya September 2025, terus ada previous dan next month. Nah, oke, di sini kita udah bisa nampilkan yang si kalender single ya. Jadi di sini kita udah bisa previous dan next juga. Jadi kita previous kita akan kembali ke bulan sebelum-sebelumnya. Kalau next kita akan masuk ke bulan-bulan setelahnya. Nah, di sini ketika udah Desember 2025, ketika next lagi dia akan balik lagi ke Januari 2026. Seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi ketika penambahan bulan dia akan otomatis nambahin tahunnya juga kayak gini. Nah, sekarang kita akan tambahkan dulu ya di si yang range selections calendar supaya nantinya kita bisa langsung tes keduanya ya, lebih mudah nantinya. Di sini di range selections kita punya volume juga, main axis size-nya, main axis size min, children-nya. Nah, di sini di children-nya karena kita akan punya dua notifier, kayak gini untuk selection start dan end date. Jadi kita akan punya start dan end date untuk si range itu. Nah, di sini kita akan pakai animated builder, bukan value listenable ya, animated builder. Nah, di sini kita bisa listenable.merge. Jadi kita bisa ngelisten kedua notifier ini. Kita bisa ngelisten ke start date dan ke end date. Kayak gini. Nah, di buildernya ini kita akan cuman punya konteks dan kosong kayak gini. Kita return kolom sama. Nah, di dalam kolom ini kita akan punya spacing dan cross axis-nya center. Nah, terus si children-nya ini kita akan punya calendar widget kayak gini. Nah, di sini kita punya calendar widget-nya itu range ya. Jadi akan ada selected start date dan selected end date, unselected start date, unselected end date. Nah, di sini kita akan punya kalender data juga. Nah, di sini kita akan punya kalender data kayak gini. Tapi di sini kita akan coba komentar dulu aja ya supaya bisa melihat nanti perbedaannya. Oke, di sini udah ada kalender data, di sini udah ada September juga, bisa next dan previous. Kita akan tampilkan juga si selected start dan selected end date-nya di bawah si calendar widget.range ini ya. Kayak gini. Jadi di sini setupnya udah selesai ya.
Jadi kita udah punya kalender widget untuk single, terus di sini kita tampilkan selected date-nya, terus di sini kita punya kalender widget untuk selections yang range, dan kita tampilkan juga selected start dan selected end date-nya. Nah, si isinya sekarang kita akan buat. Nah, untuk isinya, karena kita akan pakai reusable widget, kita akan pakai widget utamanya itu yang ini, kalender widget. Nah, di sini kita akan bisa langsung implementasi keduanya, yaitu yang single dan yang range. Karena di sini ya kita pakainya reusable widget. Di sini kita akan pakai atau kita akan buat kalender konten. Nah, kayak gini. Kalender konten ini akan punya beberapa parameter, yaitu year dan month yang sekarang. Jadi ketika kita ubah year dan month-nya, dia akan reflect ke si kalender konten kita. Dan di sini kita akan masukin atau parsing semua parameter yang kita punya tadi, kayak selected start date, end date, on selected start date, on selected end date, single selection mode atau bukan, kalender data, dan disable selections untuk date-date tertentu gitu ya. Nah, di sini kita akan buat kalender konten. Kalender konten. Tuh, kayak gini. Nah, untuk kalender kontennya, kita akan buat pakai stateless widget. Kalender konten. Nah, untuk kalender konten, seperti yang gue jelasin tadi, kita akan punya beberapa parameter atau properties, yaitu yang ini, yang sama kayak kalender widget kita, ada year, month, selected start date, end date, terus ada functions, dua functions ini, ada yang nandain untuk single, kalender data, dan functions untuk nandain disable atau enggak. Kayak gini, kita save. Nah, di sini kalender kontennya kita import. Save, dan di sini harusnya placeholder dulu, karena ya placeholder doang, belum diisi. Nah, di sini kita akan punya kolom untuk nampilin kalender kita. Nah, di dalam kolom ini kita akan punya kalender day of week. Nah, kalender day of week ini adalah widget simple sebenarnya, cuman widget yang menampilkan days of week. Nah, di sini gue pakai cuma satu bahasa doang ya, bahasa Inggris dulu. Kalau kalian pengen bisa multiple language ya kalian nanti bisa atur dari sininya. Nah, di sini akan menampilkan dari Senin sampai ke hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sini di render di row pakai expanded yang isinya text days. Nah, di sini di mapping ya dari day of week ini. Coba save. Nah, di sini udah ada ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, dan Sunday. Nah, ini untuk day of week-nya. Nah, untuk tanggalnya, di sini akan lebih panjang penjelasannya. Jadi kita akan mulai dari variabel yang kita butuhkan. Nah, untuk variabel yang kita butuhkan, kita akan butuh dua variabel ini. Yang pertama itu adalah list dates-nya. Nah, di sini kita import si utility yang tadi. Nah, di sini dari year month yang sekarang, kita ambil day of month-nya. Jadi kita akan ambil dari hari Senin pertama di bulan itu sampai ke hari Minggu terakhir di bulan itu. Pakai functions yang ini. Di sini kita punya list of dates-nya. Nah, di sini kita punya atau kita grouping lagi berdasarkan chunk date-nya. Nah, di sini di groupingnya itu berdasarkan 7 hari, jadi dari hari Senin sampai ke hari Minggu. Nanti kita punya list date time. Jadi kita akan punya weeks-nya. Nah, dari weeks ini kita akan mapping ke kalender item kita. Kayak gini. Nah, di sini kita akan mapping dari weeks kita masukkan ke dalam row, dan si row ini kita akan mapping juga dari weeks kita, dan akan menampilkan dates-nya di dalam si widget ini, di dalam widget kalender date item. Nah, kita akan buat kalender date item di bawah. Kita akan pakai stateful atau stateless. Kita akan pakai stateful widget. Kita akan namakan kalender date item. Nah, untuk kalender date item ini kita akan punya beberapa parameter ya, atau properties. Di sini kita akan punya date-nya, kita akan punya year month-nya berapa, terus ada properties yang tadi kita punya dari si konstruktor, yaitu selected start date, selected end date, on start selected, on end date selected, dia single selection atau bukan, list kalender data, dan dia disable atau enggak gitu. Kita coba save. Nah, di sini cuma ada placeholder. Kita akan ganti si placeholder ini dengan text widget ya. Kita akan pakainya itu expanded terlebih dahulu supaya si size-nya itu sama ya antar widgetnya, antar child-nya. Terus di sini kita akan pakai aspek rasio supaya kita kontainer dulu. Kita akan tambahkan warna transparan. Nah, di sini kita akan punya aspek rasio supaya si width dan height-nya itu sama, yaitu 1 ya. Aspek rasionya 1. Nah, di sini kita akan build si teks kita. Kita akan punya dari kita akan kasih center supaya di tengah-tengah, dan kita akan build teks kita. Widget build date. Kayak gini. Kita akan build date kita. Build date ini kita akan return teks aja dari si tanggal yang sekarang. Yaitu kita akan tampilkan Nah, sekarang kita udah bisa menampilkan si tanggal untuk di bulan dan tahun tersebut. Nah, di sini contohnya kita akan menampilkan tanggal dari tanggal 1 sampai 30, tapi ada tanggal lain untuk di next month-nya. Contohnya itu, nah di sini Oktober itu tanggal satunya itu di hari
Senin, Selasa, Rabu ya. Nah, untuk Senin, Selasanya itu adalah tanggal di bulan sebelumnya, tapi kita tetap tampilkan supaya bisa memenuhi si listnya ini, jadi supaya nggak bolong-bolong. Nah, di sini ada juga tanggal 1, tanggal 2 untuk di bulan selanjutnya, kayak gini. Tanggal 1 untuk 2 itu di bulan November. Jadi kita akan punya listnya itu yang functions ini. Nah, untuk get day of month ini, kita akan beneran ngambil first Monday untuk bulan ini. Jadi dia nggak garanti bakalan di bulan itu. Jadi si Monday-nya itu bisa aja bulan sebelumnya, kayak gini nih. Monday-nya itu tanggal 29 di bulan September. Dan sampai ke last Sunday. Nah, last Sunday-nya itu tanggal 2 di bulan Oktober, November berarti. Jadi functions ini kita akan beneran nge-get dari Monday, first Monday, sampai last Sunday. Kayak gini. Nah, tapi di sini si UI-nya itu masih sama ya. Nah, nantinya kita akan bedakan tanggal di bulan yang sekarang dan tanggal di bulan sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini, di dalam kalender item ini, kita akan buat beberapa functions dulu yang akan memudahkan kita nantinya ya. Yang pertama itu kita akan buat functions untuk ngecek dia itu disable atau enggak. Si tanggal ini disable atau enggak. Jadi kita akan ngecek dari functions yang ini nih, disable selections. Kita panggil berdasarkan datetime yang ada di datetime item ini. Kalau misalkan dia null, ya kita false aja, berarti dia akan enable gitu. Selanjutnya kita akan punya dua functions yang akan nandain tanggal sekarang itu is today atau bukan, kayak gini. Nah, terus kita akan punya functions yang nandain dia itu di tanggal atau di bulan yang sekarang atau bukan. Jadi kalau misalkan ini tanggal 29/2/30 itu bukan di tanggal Oktober kan ya, bukan di bulan Oktober tapi di bulan September. Nah, nanti kita bisa bedakan si stylenya. Dan sama juga kayak tanggal 1, tanggal 2 ini kan dia bukan di bulan Oktober, jadi kita bisa bedakan si UI atau tampilannya berdasarkan boolean yang ini. Selanjutnya kita akan punya 3 functions buat ngecek dia itu start date atau bukan dari sini, widget date is same date dengan selected start date, dia itu end date atau bukan, dia itu same date dengan selected end date, atau dia itu in range atau enggak. Jadi widget.date sekarang itu is between selected start date dan selected end date. Nah, jadi kita akan punya functions atau kita akan punya variabel-variabel ini ya untuk memudahkan kita nantinya. Dan yang terakhir kita akan punya variabel ini completed selected date. Jadi kalau misalkan kita udah complete select start date-nya itu udah diselect dan si end date-nya itu udah diselect, ya kita udah complete gitu ya. Jadi ketika kita klik tanggal yang lain, ya kita bisa misalkan reset atau apa gitulah pakai si functions yang ini. Jadi di sini kita akan punya beberapa variabel atau functions get ya untuk memudahkan kita nantinya. Nah, di sini kita akan pakai salah satunya, yaitu kita akan pakai untuk membedakan si build date kita. Nah, di sini build date-nya kita akan pakai kayak gini. Kita import. Nah, jadi di sini opacity-nya itu kalau misalkan current visible month dan dia itu nggak disable, dia opacity-nya bakalan 1. Tapi kalau misalkan dia itu bukan bulan yang sekarang dan dia itu disable, dia akan 0,3. Nah, untuk disable-nya itu kita akan uncomment yang ini ya. Yang ini. Disable selections. Nah, untuk disable selections ini simpelnya itu dia akan disable kalau misalkan di return true. Nah, di sini kita akan disable kalau misalkan tanggalnya itu sebelum tanggal sekarang dan setelah tanggal sekarang tambah 2 hari. Jadi setelah lusa gitu. Kalau tanggal sekarang itu kan tanggal berapa? Tanggal 22. Berarti dia akan cuman enable-nya itu untuk yang single ya. Untuk yang single berarti yang untuk yang atas dia di bulan September. Nah, ya September. Nah, di bulan September dia akan enable untuk tanggal yang sekarang berarti 22, 23, 24 doang karena sampai 2 hari. Kita coba save. Sini kita coba save juga. Nah, di sini kita udah punya ya. Jadi opacity-nya itu akan 1 ketika dia visible month kayak gini. Nah, tanggal 1 sampai 30. Tapi kalau bukan visible month, dia akan 0,3 kayak tanggal 1 sampai tanggal 5 karena tanggal 1 sampai tanggal 5 ini bukan bulan September, tapi dia ada di bulan Oktober. Kayak gini. Nah, lalu ada disable selections. Nah, disable selections ini dia akan 1 kalau misalkan enabled, kalau misalkan dia disabled dia akan 0,3. Contohnya kayak gini. Di single selections yang ini nih. Ketika tanggalnya itu sebelum tanggal hari ini, dia akan disable dan setelah tanggal hari ini tambah 2 hari, yaitu tanggal 24. Tanggal ini kan 22 tambah 2 hari 24. Nah, 25 sampai ke depannya dia bakal disable juga. Nah, di sini untuk pakai disable enable selections. Kalau misalkan kita tambah 7 hari, jadi akan 7 hari sampai ke tanggal 29 kayak gini. Jadi ini untuk disable selections-nya udah jalan ya. Nah, kita akan lanjut ke UI yang lain. Kita akan jelaskan yang di sini teksnya. Nah, di sini kita menampilkan datetime.day. Nah, di sini stylenya itu berdasarkan ada color. Kalau misalkan today, ya dia akan menampilkan warna biru. Kalau enggak, dia akan menampilkan warna hitam. Contohnya ini di sini. Today itu tanggal 22, dia akan menampilkan warna biru. Kalau misalkan bukan today, ya dia akan menampilkan warna hitam. Nah, di sini font weight-nya itu akan menampilkan bold kalau misalkan current visible month. Jadi kenapa di sini warnanya itu hitam pekat? Ya karena dia current visible month. Kalau misalkan bukan current visible month, ya dia bakalan kayak gini. Udah mau opacity-nya cuma 0,3, terus si font weight-nya itu cuma normal. Ya kita bisa pakai tins atau ya W100 lebih kecil harusnya. Tapi ya kita pakainya normal aja. Kayak gini.
Nah, ini untuk build date. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan untuk selections-nya. Nah, di sini di expanded ini, di dalam si calendar widget kita, calendar date item kita, di atas expanded, kita akan wrap dengan gesture detector on tab. Kayak gini. Nah, di sini kita akan cek beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama itu kalau misalkan dia disable selections ya, kita akan return aja, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Karena ya di disable gitu. Terus kita akan cek juga kayak gini. Kalau misalkan dia single selections mode, ya kita akan panggil yang on start date-nya aja. Coba save, kita coba hot restart. Oke, di sini ada error apa? Coba cek. Oke, di sini parental data ya. Harusnya berarti ini gara-gara ini nih. Gara-garanya itu harusnya expanded di paling atas. Berarti kita akan ubah ini expanded kayak gini. Nah, gesture detektornya itu harusnya di sini ya, di atas expanded. Coba save, coba hot restart. Nah, di sini udah ada ya. Nah, kita akan coba yang single selections yang atas. Ketika kita klik tanggal 23, nah di sini udah ada ya. Selected date-nya itu udah terpanggil, yaitu tanggal 23 September 2025. Kalau kita klik tanggal 25 ya, di sini selected date-nya akan berubah juga jadi tanggal 25. Nah, jadi untuk single selections udah jalan, tapi di sini belum ada indikator kalau dia itu keselect atau enggak. Nah, untuk menambahkan indikatornya kita akan tambahkan di si build date ini. Nah, untuk indikatornya kita akan pakai stack widget. Jadi kita akan build di belakang si build tanggal ini ya. Kita akan wrap dengan stack widget. Nah, di dalam stack widget ini kita akan punya alignment-nya itu ke center ya. Alignment center. Kayak gini. Kita akan build indikator. Build indikator. Kayak gini. Di sini ada widget. Build indikator. Kayak gini. Kita akan return layout builder. Nah, kenapa pakai layout builder ya? Karena kita nantinya bisa mendapatkan constraint atau info terkait si layoutnya ya, si size segala macamnya kita akan bisa mendapatkan infonya. Constraint kayak gini. Kita akan return size box. Nah, di sini kita akan punya beberapa hal terlebih dahulu. Dari si constraints ini kita akan generate yang pertama background color. Jadi ketika select, dia backgroundnya lokal apa, terus size rasionya berapa. Jadi yang di selectnya itu backgroundnya itu akan punya 0,9 size ratio. Nah, di sini ada size-nya dari max height kali size ratio. Terus kita ambil max width dan max height-nya berapa. Nah, jadi kita bisa masukkan ke sini width, max height. Kayak gini. Kita akan pattern si stack juga. Kenapa stack? Ya karena kita akan punya beberapa indikator nantinya ya. Jadi nggak cuma selected, tapi ada yang in range juga kan. Jadi kita akan punya beberapa indikator. Nah, kita akan coba tambahkan indikator yang selected terlebih dahulu. Nah, untuk yang selected, kita akan cek dulu. Kayak gini. Dia itu start date atau end date bukan gitu. Kalau misalkan dia start date, ya berarti kan dia udah terselect gitu ya. Dia terselect sebagai start date atau dia terselect sebagai end date. Kita akan tambahkan indikator kayak gini. Jadi indikatornya itu akan ada dua. Yang pertama itu container dengan size 0,9 ini dengan warna background color yang ini, primary swatch 100. Terus di atasnya ada container dengan size dikurangi 6, jadi lebih kecil, tapi dengan warna putih. Kita coba save. Sini tanggal 25-nya itu udah ada ya. Dia ke select tanggal 25, terus ada indikator yang pertama itu indikator warna ini yang background color, tapi di sini karena warnanya terlalu gelap ya, kita akan tambahkan warna putih di atasnya kayak gini. Nah, di sini kalau kita pilih tanggal 23 dia akan kayak gini, 26 dia akan kayak gini. Nah, ini untuk selections yang single selections. Jadi untuk single selections sebenarnya cuma segini. Kita akan lanjutnya itu kebanyakan di si range selections. Nah, sekarang kita akan lanjut ke si range selections. Jadi untuk si range selections ini kita akan perlu beberapa hal terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita akan cuman ngeceknya itu kalau single selections. Kalau misalkan bukan single selections, kita belum ada atur on tab-nya ya. When range selections. Nah, untuk range selections, kita akan punya beberapa pengecekan juga. Yang pertama itu kayak gini. Jadi kita akan ngecek selected date-nya itu kalau misalkan masih 0, ya kita akan panggil si on start date. Jadi kalau misalkan start date-nya itu masih 0, kita akan panggil on start date dengan date yang sekarang. Kayak gini. Jadi kita bisa milih start date-nya. Terus kita akan punya functions untuk select end date. Nah, tapi untuk end date kita akan ngecek terlebih dahulu beberapa hal. Nah, pertama kita akan ngecek mastiin si end date-nya itu masih 0. Nah, di sini kita akan ngecek dulu yang dikliknya itu sebelum start date atau bukan. Karena nggak make sense. Kalau misalkan kita select, misalkan start date-nya itu tanggal 11, terus yang keduanya itu kita pencet tanggal 4. Masa tanggal 4 itu dijadikan end date? Itu kan nggak make sense gitu ya. Nah, di sini kita akan cek dulu. Tanggal kedua yang dikliknya itu dia is before start date atau enggak. Kalau misalkan before start date, ya kita akan panggil start date lagi, bukan end date gitu. Jadi kita akan override si start date-nya kalau misalkan date yang kedua itu dia sebelum start date. Nah, kalau misalkan yang date kedua diklik itu adalah setelah start date, ya kita akan panggil on
and date selected kayak gini. Jadi kalau misalkan di sini tanggal, kita akan coba aku restart dulu ya. Nah, misalkan kita startnya itu tanggal 17 ya. Tanggal 17 September. Udah ke select nih. Nah, kita mau pilih end date, tapi kita milihnya itu malah misalkan tanggal 11. Nah, di sini kita nggak langsung milih end date, tapi kita akan override dulu si start date. Kenapa ya? Karena yang kita pilih itu sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 11 gitu. Makanya kita akan override aja si selections-nya, daripada kita akan menambahkan end date-nya itu malah before start date, yang mana bakal jadi aneh. Ya kita akan override aja si start date-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita pilih date keduanya itu setelah start date, misalkan dari 11 ke 14, ya kita akan pilih end date-nya itu 14 kayak gini. Jadi kita akan punya start date 11, end date 14. Nah, sekarang kita akan tambahkan fungsi kalau misalkan udah komplit dan kita ngeklik lagi. Nah, di sini kita akan ada fungsi kalau misalkan udah komplit tapi kita ngeklik date lagi. Ya kita akan panggil start date dengan date yang sekarang dan kita akan hapus si end date-nya. Jadi kalau misalkan ini kan udah komplit ya, start date-nya 11, end date-nya 14. Nah, kalau kita klik 16, kita akan ulang dari awal. Nah, jadi start date-nya itu di 16 dan end date-nya itu dinolkan lagi. Kita akan ulang dari awal. Jadi kita bisa pilih end date-nya lagi. Misalkan tanggal 26 kayak gini. Nah, ini untuk si gesture detector on tab-nya. Jadi ini untuk single selections, ini untuk range selections. Nah, untuk range selections, kalau kalian perhatiin, di sini kita baru cuman create indikator buat start sama end-nya. Tapi in between-nya kita belum buat ya. Nah, untuk buat indikator in between-nya, kita bisa tambahkan di sini, di build indikator. Nah, di sini kita cuman ngeceknya itu cuman baru start sama end date. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Yang pertama itu, kita bisa tambahkan in range, kayak gini. Nah, kita akan tambahkan di sebelum indikator ya, supaya di draw-nya itu di belakang si indikator bulatan ini. Nah, di sini kita akan punya in range. Kalau misalkan in range, kita akan draw container dengan width-nya max width, height-nya itu dari size, supaya sesuai atau sama size-nya dengan si circle ini. Dan background-nya itu akan sama dengan background si circle ini. Ketika kita save, nah di sini in between-nya itu udah ada ya. 17 sampai 25-nya itu udah draw container dengan background ini, size sama dengan si indikator yang start dan end date-nya. Nah, tapi di start sama end date, di sini masih ada space yang kosong. Jadi nggak beneran ke cover gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan indikator kayak gini. Jadi kalau misalkan udah complete selected date, jadi udah ada start sama end date, dan dia itu start date, kita akan draw container yang sama, mirip kayak gini, tapi width-nya itu cuma setengah, dan posisinya itu dari kanannya itu 0. Jika kita save, dia akan menambahkan kontainer setengah kontainer ini. Ya, kita akan coba hapus atau komentar dulu yang di sini ya, supaya kelihatan kayak gini. Nah, dia akan ngedraw setengah kontainer dan diposisikan di paling kanan. Kalau misalkan di sini dikosongin, ya dia akan di tengah. Tapi karena misalkan kalau di tengah itu dia masih nggak full ya, kayak gini, aneh kan ya. Nah, di sini jadi kita akan push ke paling kanan. Ya, jadi kayak gini. Jadi kita manipulasi seakan-akan dia itu nyambung gitu, kayak gini. Nah, untuk end date, kita akan tambahkan juga kayak gini, tapi kita akan posisikan di paling sebelah kiri. Nah, di sini di slide in range, kayak gini. Kalau udah complete dan dia itu end date, kita akan tampilkan kontainer dengan setengah width dan push ke paling kiri, kayak gini. Nah, jadi kita akan manipulasi seakan-akan dia itu nyambung ya. Padahal sebenarnya dia cuma manipulasi indikatornya aja, kayak gini. Nah, di sini kalau misalkan kita baru select start date-nya doang kayak gini, ya dia nggak akan ada indikator yang nyambungnya. Tapi kalau misalkan kita udah full ngeklik atau milih start dan end date, nah di sini udah ada indikatornya, udah di draw di belakangnya kayak gini. Nah, dan yang terakhir, kita akan tambahkan indikator buat si tanggal infonya. Jadi di setiap tanggal ini ada info harga gitu ya. Kita akan tambahkan infonya di paling bawah ini. Nah, kita akan tambahkan di sini di stack ini kita akan wrap dengan kolom. Nah, di sini kita akan wrap dengan kolom. Nah, di sini si stacknya ini akan expanded ya. Jadi dia akan ngambil size paling gedenya. Terus kita akan punya spacing 2 lah kurang lebih kayak gini. Nah, di sini udah ada. Nah, di sini kita akan tambahkan teks di bawah expanded ini. Teksnya itu teks apa? Kita akan ambil teks dari si kalender data. Kita akan coba tambahkan dummy dulu kayak gini. Nah, di sini udah ada ya. Dia udah bisa menampilkan teks di bawah si date kita. Nah, di sini kita akan ubah lagi dari ngambil dari date calendar. Di sini di homepage ini tadi masih di komentar. Nah, kita akan uncomment date kalendernya. Nah, kita akan menampilkan info 2000 di tanggal 24 bulan 9 2025 dan kayak gini datanya ya. Coba save. Nah, di sini kalau kita save, di sini kita udah bisa menampilkan data sesuai dengan kalender data. Jadi dari kalender data kita get kalender data untuk tanggal yang sekarang. Nah, kita ambil infonya. Kalau misalkan infonya nggak ada ya kita tampilkan kosong. Kenapa kita tampilkan kosong? Karena supaya si indikatornya itu tetap sejajar gitu ya. Kalau misalkan kita pakainya kayak gini, if tidak sama. Nah,
Nah, di sini kalau misalkan kita select ini dan di sini, nah dia akan aneh kan ya. Dia ada indikator, tapi karena ada info, si indikatornya itu jadi nggak full. Nah, makanya di sini dia infonya akan tetap ditampilkan, tapi ditampilkannya itu kosongan kayak gini, supaya si indikator yang di sini dia tetap sejajar atau sebaris gitu. Nah, tapi untuk yang nggak ada indikatornya, di sini kayak space-nya itu sia-sia gitu ya. Nggak ada indikator, tapi space-nya termakan. Nah, di sini kita akan atur aja kayak gini. Jadi kalau misalkan kalender datanya itu overall-nya nggak ada list kalender data, ya kita nggak akan tampilkan si teks ini. Kita save. Nah, di sini kalau misalkan nggak ada kalender data sama sekali, ya si date dan indikator ini dia akan full. Dia akan menampilkan full kayak gini. Tapi kalau misalkan ada kalender data, dia akan menampilkan infonya kayak gini di bawah. Coba save. Kita coba hot restart. Nah, di sini kita udah bisa pilih untuk selections single tanggal 22, tanggal 23, 27, 29, 30. Nah, 30 nggak bisa karena di sini untuk selections date-nya di disable ya. Disable untuk 7 hari ke depan. Di tanggal 30 nggak bisa di-select. Nah, di sini untuk range yang ada info kalendernya. Nah, ini untuk range ada info kalendernya. Kita bisa pilih kayak gini. Nah, kalau di sini kita bisa misalkan nggak pengen ada kalender data, ya kita bisa atur aja kayak gini. Di sini nggak ada kalender data dan si range-nya, si kontainernya itu atau si dates-nya itu dia akan ambil ukuran paling gedenya. Kalau misalkan ada kalender, ya dia akan ada kalender data, dia akan menampilkan kalender datanya kayak gini. Nah, di sini kalender datanya juga bisa ditampilkan di yang single selections karena ya reusable ya. Di sini kita bisa tampilkan juga kayak gini. Jadi ya mungkin itu untuk cara membuat custom calendar. Nah, jadi kita cuman bikin satu widget aja tapi bisa di reuse untuk single selections dan range selections. Nah, untuk range-nya, untuk single selections ya kayak gini, kita bisa pilih satu tanggal aja. Kita bisa pindah-pindah bulan dan tahun. Nah, untuk range selections sama karena basicnya itu dari satu widget yang sama. Yang itu ya ini calendar content. Kita bisa previous month, next month kayak gini. Dan di sini untuk range kita bisa pilih 2 tanggal, bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 di bulan depan. Nah, kalau kita next, ya dia tetap terpilih karena sampai ke bulan depan. Dan ya mungkin itu aja buat cara bikin custom calendar single selections dan range selections. Mungkin agak panjang ya videonya, tapi semoga aja kalian ngerti dengan penjelasan yang sedikit rumit ya. Tapi mungkin kalian akan lebih mudah mengerti dengan mendownload si source code yang udah gue siapin di deskripsi video. Jadi kalian bisa download aja untuk lebih ngerti secara overall code-nya daripada sedikit-sedikit gitu ya dari video. Kalian bisa download langsung di descriptions ya. Jadi di sini kita udah bisa buat single selections yang bisa disable dan enable date-nya. Terus ada range selections calendar yang bisa select start date dan end date. Dan si kalendernya ini kita bisa punya indikator yang mirip dengan Traveloka untuk menandakan harga di tanggal tersebut. Dan ya, mungkin itu aja untuk video ini. Thank you for watching and see you in the next one.